Suaranya kadang lah. Suaranya kadang lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala nikmatillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pada hari ini alhamdulillah kita bisa mulai pengajian online kitab Asbah wa Nadhair karya Imam As-Suyuti, Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Kitab Asbah wa Nadhair ini menjelaskan tentang metodologi atau cara-cara kita dalam menganalogkan, kita dalam mencari hukum analog, hukum ilhaq, menyamakan satu hukum yang tidak disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis. Oleh sebab itu para ulama menyusun beberapa metodologi, diantaranya ada disebut usul fikih, ada kalanya disebut kaidah fikih. Dengan mengaji kitab Asbah wa Nadhair kita akan menjadi tahu bahwa apa yang kita lakukan meskipun itu qaul ulama, pendapat ulama, bukan pendapat Nabi langsung, bukan perkataan Nabi langsung, tapi pendapat ulama. Kita tahu bahwa semua itu berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah, hadis Nabi Muhammad SAW, dengan cara ijtihad, memakai standar metodologi yang telah disepakati oleh para ulama. Dalam pengajian Asbah wa Nadhair nanti kita persilahkan ada pertanyaan. Seandainya ada pertanyaan bisa ditulis di komentar, nanti saya akan menjelaskan, mengaji dan menjelaskan kurang lebih setengah jam, 30 menit. Setelah itu nanti kita akan cek pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Kemudian kalau waktunya nanti masih cukup, kita teruskan. Untuk mempersingkat waktu dan efisiensi, kepada langsung intinya, pada kesempatan ini kita tidak akan membaca semua muqaddimah. Kita akan membaca sedikit muqaddimah sebagai tabarukan. Kemudian nanti kita akan langsung pada intinya, yaitu al-qaidah awal, yaitu halaman 6. Kita langsung kepada kaidah-kaidahnya. Untuk itu mari kita mulai bersama-sama. Seperti biasa kita tawasul kepada Rasulullah, para ulama, para aulia dan pengarang kitab Asbah wa Nadhair. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin wal auliya wa syuhada wa sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumarahim min jami'i aulil kiram surahi wali sama surahi min jami'i a'immatil arba'ah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Surahi min jami'i ustadzina masyaykhina masyaykhim. Surahi istoyo masyayikh lirboyo. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi mu'allif hadzal kitab Syekh Jalaluddin As-Suyuti, alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ahli kuburina. Lahumul Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Nahmaduka Allahumma ya man tanazzaha fi kamalihi 'anil asbahi wan nadhair. Nahmaduka muji sapa ingsun sapa kita ing panjenengan. Nahmaduka muji sapa kita ing panjenengan Allahumma ya Allah ya man duh zat tanazzaha kang suci sapa man atau zat fi kamalihi ing dalam sempurnane man al asbahi saking pira-pira serupa wa nadhairi lan pira-pira pepadan wa taqaddasalan suci sapa man fi jalalihi ing dalam sifat agunge Allah anta darokahu ing yen to nemoni ing Allah apa al absaru pira-pira peningal wa tahayatolan dadi ngeliputi bi kelawan Allah apa ala afkaru pira-pira pikiran au ta'azzaba utawa samar anhu saking Allah apa adom amairu pira-pira ati. Ada yang mengatakan ta'azzaba niki au ta'azzaba atau kebak boleh samar boleh anhu saking Allah apa adom amairu pira-pira ati wa ta'azzarolan kumaluhur sapa Allah bil kibriyai kelawan sifat agung wa taraddalan persifatan sapa Allah bil adamati kelawan sifat agung ugi. Paman mongko utahi sapane wong iku nazaahu nyopot sapa Allah ing wong wahidan wong suci minhumah sange sifat kibriya lan adama bahwa mongko utahi man iku al maqsumu kang den jur al bairu kang rusak. Maksudnya sing faman naza'ahu wahidan minhum fa huwa al maqsum al bair. Orang yang berani menentang sifat keagungan Allah, maka orang yang sombong maka dia akan menjadi hancur dan rusak. Artinya kesombongan itu hanya milik Allah. Meskipun Allah tidak bisa dikatakan sombong, Allah maha agung, maha besar, sehingga kalau ada orang sombong seolah-olah dia itu lebih besar daripada Allah. Oleh sebab itu maka orang yang sombong akan mendapatkan kehancuran. Wa asyhadu lan yaksane sapa ingsun an setune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku mujud ila anta kecuali panjenengan ya Allah. Wahdaka hale maha esa panjenengan. La syarika ora ana persekutu iku mujud ora ana kanca iku mujud laka kedue panjenengan. Syadatan kelawan nekseni kelawan paseksen ya luhu kang jelas alaiha ing atase syahadah lil ikhlasi kedue ikhlas apa amairu pira-pira perintah wa yubahijulan dadi bungah sapa qailuha wong kang ngucapke syahadah bi a'dhamil basyairi kelawan luweh agunge pira-pira bebungah. Artinya orang yang mengucapkan syahadah ini harus jelas keikhlasannya mengikuti perintah-perintah Allah. Kan syahadah itu kan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Itu berarti kita secara tidak langsung ikhlas mengikuti
perintah-perintahnya Allah. Kalau kita membaca syahadat tapi hati kita tidak tunduk kepada Allah, ya syahadah kita diragukan, artinya keimanannya kita diragukan, imannya kecil karena mengaku beriman, menganggap Allah sebagai pangeran sebagai Tuhan, tapi dia tidak tunduk pada perintah-perintah Allah, ya percuma. Sama dengan kita mengakui si A sebagai raja. Kalau zaman dulu raja itu kan kekuasaannya, kalau zaman dulu kan sudah luar biasa, makanya orang berebut ingin jadi raja. Kalau kita sudah mengatakan kita mengabdi pada raja, maka apa titah raja harus diikuti. Nah ini tidak, kalau Allah kan raja di raja, rajana malik al mulki, ini rajanya kerajaan, kerajaan, maka tentunya kita harus lebih patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang mengucapkan syahadah itu akan mendapatkan kebahagiaan, bi'adamil basyair, kebahagiaan yang sangat besar. Apa itu? Yaitu surga. Tidak ada kebahagiaan lebih sempurna kecuali kebahagiaan di akhirat nanti. Nah, orang yang konsisten terhadap syahadat, kalimat syahadat sampai akhir hayat, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Yaumatubla ing dalam dina dan jelasake apa asarairu pira-pira rahasia. Wa asyhadu lan yaksane sapa ingsun anna sayyidana sak temene Gusti kita Muhammad dan rupa Nabi Muhammad iku abduka, hambane panjenengan, wa rasuluka lan utusane panjenengan, afdaluman kang dadi luweh utamane wong. Apa kuwi? Tulisannya apa? Kang dadi luweh utamane wong, nasal tahu kang ngetokake sapa tuan ing man min dhuhuril amaili saking jabane pira-pira wong lanang, wa butunil harair lan pira-pira perute wong merdeka. Artinya Nabi Muhammad itu manusia yang paling utama, yang keluar dari laki-laki dan perempuan, dari perjodohan lah, yang dilahirkan dari perjodohan yang resmi. Manusia yang paling utama yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa arsal tahu lan ngutus sapa panjenengan ing man Nabi Muhammad li khairi umatin maring luweh apik-apik umat. Akhrasta kang wis ngetokake panjenengan linasi marang menungso. Ini sama dengan kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Kamu itu bagus-bagusnya umat yang dikeluarkan untuk memberi kemanfaatan kepada manusia. Nah, ini dipahami beda dengan jamaah tabligh, bahwa kata ukhrijat linnas, jamaah tabligh itu mewajibkan ada khuruj, jadi mereka harus keluar meninggalkan keluarganya. Nah, seperti jamaah tabligh yang kita tahu, beliau dari desa ke desa, dari masjid ke masjid, dia meninggalkan keluarganya. Ini karena itu berpedoman pada kuntum khairu umatin ukhrijat linnas. Secara tidak langsung dia itu menjadi umat yang paling baik, ingin menjadi umat yang baik sehingga harus ukhrijat. Nah, kalau kita tidak seperti itu, kalau NU tidak seperti itu, bahwa ukhrijat linnas itu bukan berarti khuruj keluar meninggalkan. Ya kita berdakwah, artinya kita itu yang dijadikan oleh Allah umat yang paling bagus, yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yang amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak harus khuruj keluar meninggalkan keluarganya. Kita amar ma'ruf nahi mungkar bisa keluarga kita, bisa lingkungan kita, bisa teman-teman kita yang kita jumpai. Tidak harus kita itu meninggalkan keluarga pergi ke suatu daerah dan sebagainya. Nah, apakah dilarang? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, artinya tidak harus. Kalau kita mau dakwah kemana, keluar daerah boleh, tapi kalau kita punya kewajiban di rumah, ya jangan ditinggalkan.
Kita punya anak, punya istri yang wajib dinafkahi. Kalau istri itu kan tidak hanya nafkah lahir, istri juga butuh nafkah batin. Nah, gitu kan. Jadi selama kita itu tidak meninggalkan kewajiban, boleh kita itu berdakwah kemana-kemana, ke pelosok-pelosok desa boleh. Tapi itu bukan konsep yang dirancang dalam kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, bahwa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, amar ma'ruf nahi munkar itu bisa kita lakukan di lingkungan kita, terutama pada diri kita sendiri. Nah, gitu. Kemudian keluarga, saudara, lingkungan, masyarakat sekitar kita, itu sudah cukup. Ya, semuanya baik, semua baik. Fahadaita mongko paling pituduh sapa panjenengan bi sebab Kanjeng Nabi kula hairin ing saben-saben wong bodoh. Artinya melalui Nabi Muhammad kemudian Allah memberi petunjuk kepada orang-orang banyak, Jadi sekali lagi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah juga tidak punya kemampuan untuk menunjukkan orang, untuk memberi hidayah. Fa inna ma'alaikal balah, sepenting aja Nabi Muhammad sudah menyampaikan risalah, sudah amar ma'ruf nahi munkar. Masalah dia mau ikut atau tidak itu urusan Allah, karena yang punya petunjuk Allah. Nah, Allah memberi petunjuk pada manusia itu wasilah dakwah, wasilah Nabi Muhammad SAW. Kita mengajar, kita berdakwah, kita menegur orang, memberi penjelasan kebaikan kepada orang. Ini niat kita hanya menyampaikan saja. Makanya almarhum Mbah Yai Maimun Jubair mengingatkan kepada kita, kalau kita itu sedang mengajar, sedang berdakwah, itu jangan punya niat ingin minter ke wong sing duwe ilmu Gusti Allah. Punya niat ingin dadekke wong apik, wong yang punya petunjuk lah Allah. Niat kita gimana? Kita hanya berkewajiban menyampaikan ilmu, berkewajiban menyampaikan risalah agama kepada orang. Masalah nanti dia itu mau ikut yang baik, dia itu mau menjadi orang pintar, dia mau berhenti dari maksiat, dia mau berbuat baik, itu kita serahkan kepada Allah, karena Allah yang mempunyai petunjuk. Jadi kita hanya sebagai wasilah, sebagai Nabi Muhammad SAW itu sebagai wasilah. Mungkin itu yang mukadimah, kita sampai di sini aja untuk tabarukan, karena kalau kita baca banyak sekali. Kita langsung ke halaman ke-6, itu yaitu al-qaidatul ula. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, yaitu al-umuru bimaqasidiha. Kaidah yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Utawi pira-pira perkara iku tergantung maksude. Nah, bimaqasidiha kelawan pira-pira sejane al-umur. Kabeh tergantung niate. Tapi masalah niat ini ada berbeda pendapat ulama. Ada yang mengatakan rukun, ada yang mengatakan syarat. Kalau syarat berarti sebelum melaksanakan ibadah, kalau rukun berarti pada saat melaksanakan ibadah. Nah, Asy-Syafi'iyah ini masuk rukun kalau niat itu, bukan syarat. Artinya niat itu masuk ketika kita melaksanakan ibadah, yaitu fi awali juz'in, ketika kita itu memulai peribadahan. Semisal kita mau melaksanakan wudhu itu awal juz'in apa? Membasuh wajah. Maka niat itu dilakukan ketika bersamaan dengan membasuh wajah. Awal perbuatan sholat apa? Membaca takbir. Maka niat itu dilakukan ketika bersamaan kita
ketika kita takbiratul ihram. Jadi bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya ya seperti itu, misal usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin, itu niat dulu. Nah, itu kalau Imam Abu Hanifah itu niat dulu. Nah, tidak syarat, tidak rukun tapi syarat. Mas, nanti takbirnya tidak niat tidak apa-apa kan itu. Nah, ada ulama yang mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita dilihat dari segi bahasa, niat itu ya memang sesuatu yang muncul dari hati bersamaan dengan melaksanakan perbuatan itu niat. Kalau sebelumnya itu perencanaan. Nah, kalau sebelumnya itu perencanaan, maka ada kalau kita masalah hukum pidana Islam, ada perencanaan, ada niat. Jadi kalau ada perencanaan, ini belum tentu ada niat. Contoh, dia sudah merencanakan membunuh orang, tapi pas melaksanakan sebenarnya belum mau membunuh. Dia mau menangkap dulu dengan cara apa? Dibekam mulutnya semisal. Tapi ternyata dia punya jantung, akhirnya dia mati. Nah, pada saat dia melakukan aksinya, dia belum niat membunuh, tapi memang punya rencana membunuh. Jadi nanti hukumnya juga lain. Ada orang yang tidak punya rencana, tapi punya niat. Contohnya, saya jalan-jalan, kemudian ada orang yang tiba-tiba di jalan itu menghina saya, mengejek saya marah, langsung saya pukul dengan niat kamu harus mati. Nah, itu tidak ada perencanaan tapi ada niat. Ada yang tidak ada perencanaan juga tidak ada niat. Nah, namanya khotoun, jadi membunuh karena kesalahan. Apa contohnya ya? Kita itu tidak ada perencana membunuh orang, terus juga tidak ada niat. Kita hanya nyubit. Nah, hanya nyubit saja. Ternyata dengan cubitan itu dia mati. Maka ini juga tidak ada niat. Nah, gitu. Itu nanti konsekuensi hukumnya lain. Maka semua niat itu penting di sini untuk menentukan status hukum, baik dalam pidana maupun dalam ibadah. Ini penting dalam menentukan status hukum, ini penting. Fiha iku ing dalam kaidah mabahisun utawi pira-pira pembahasan. Al awalu tekang awal iku al aslu utaik asale fi hadhil qaidati ing dalam ikilah kaidah iku qauluhu dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Jadi awal kaidah al umur bimaqasidiha ini berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya utawi sae, kalau Imam Syafi'iyah mengatakan sae pira-pira ngamal iku biniat tergantung niat. Ada yang mengatakan ulama berarti tidak syarat, tidak merupakan rukun. Innamal a'malu tapi utawi sempurnane pira-pira amal iku biniati kelawan niat. Jadi ada yang mengatakan sempurna, ada yang mengatakan sah. Jadi kalau mayoritas ulama ini utawi angin pesne utawi sae pira-pira amal iku biniati tergantung niat. Nah, jadi perbedaan hukum itu sekali lagi karena perbedaan persepsi tentang makna. Apakah sah, apakah sempurna. Misal la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab misalkan. La sholata itu mau dimaknani la sholata ora ana sah, ora ana salat iku sah atau ora ana salat iku sempurna. Khobar khobarnya ini loh, la ini loh. Khobarnya la ini kan layak malu amalaina. Ini mau sah atau mau sempurna. Kalau sah berarti orang yang tidak baca Fatihah tidak sah. Tapi kalau sempurna, orang yang sholat nggak baca Fatihah masih sah. Nah, kan gitu, masih sah. Itu contoh aja contoh. Tapi kalau itu ulama sepakat
apa namanya tidak sah kalau tidak baca Fatihah. Dila sholata orang sholat iku sah. Kecuali makmum. Kalau makmum memang ada dalilnya sendiri sehingga terjadi perbedaan ulama antara Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama lain. Nah. Wahada utai hadis innamal amum bil niat tadi itu di dalam hadis masyhur ya, hadis yang sangat terkenal. Itu hadis yang 6. Wa saliyane a'immah sitah. Sangking hadisnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Neng wal ajabu tawi yang aneh sudah terkenal tapi aneh nama Malik iku lam yakhrujuhu orang ngentokake sapa Imam Malik ing hadis fil wato Ibnul Ash'ath fi sunani ing dalam wa Abu Nu'aim fil haliyati ing dalam kitab haliyah min hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis sampai Ibnu yang dalam kitab Amaliyae si Anas radhiyallahu anhu mulai Imam Ibnul Ash'ath dari Ad-Darqutni, Abu Nu'aim, Ibnu Asakir juga diambil dari beberapa sahabat, tapi ini teksnya satu, matanya sama, yaitu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa indal Baihaqi lan iku munggu Sunan Imam Baihaqi min hadis Anas saking wa fi musnad Syihab lan ada tag lagi niatul mukmin utawi niate wong lihi tinimbang amale mukmin. Senajan dia itu sholatnya kurang bagus, ya salahnya sedikit. Dia itu biasa untuk jalur-jalur kebaikan yang lain. Nah, itu. Jadi kita bagi laki-laki yang memberi nafkah kepada keluarganya, anak istrinya, maka itu masuk dalam pahala sedekah juga. Dua. Wa min hadis Ibnu Abbas lan saking hadis Ibnu Abbas walakin jihadun tetapi ini jihad wa niatun lan niat. Wa fi musnad Ahmad lan ing dalam musnad Imam Ahmad min hadis Ibnu Mas'ud saking hadis Ibnu Mas'ud ruba qatilin baina safaini wa huwa a'lam biniyatihi. Pirang-pirang pertempuran di antara dua pasukan, tapi Allah lebih tahu terhadap niatnya. Nah, artinya orang yang perang melawan orang-orang kafir itu belum tentu semua mendapatkan pahala dari Allah. Semua tergantung niatnya juga. Meskipun dia mati terbunuh, belum tentu dia itu di hadapan Allah mati syahid. Kalau kita akan menghukumi fikih menghukumi kalau dia perang dalam melawan orang-orang kafir harbi, maka dia dinamakan mati syahid. Ya sudah, kita perlakukan dia seperti orang yang syahid di dunia dan juga syahid di akhirat. Tapi menurut Allah, di mata Allah, misal di pandangan Allah, di hadapan Allah, mereka itu belum tentu orang yang syahid. Karena apa? Karena tergantung niatnya tadi. Jadi antara pandangan manusia dan pandangan Allah ini harus beda. Kalau pandangan manusia ini pandangan husnudzon berdasarkan syariat. Jadi syariat itu fikih itu penting. Karena sholahud dunya waddin,
kebaikan dunia dan agama ini ya ditentukan oleh fikih. Mengatur tentang hukum, mengatur tentang hubungan antara manusia dan manusia, mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan harta. Ini fikih, maka kita harus diatur. Kalau fikihnya jalan, dunianya main gitu. Dunianya main. Tapi kalau orang pakai hakikat, tidak bisa. Hanya pakai hakikat tidak bisa. Enggak pakai syariat. Harus pakai syariat. Misal orang pakai hakikat, kamu kemana? Saya mau kerja. Untuk apa kerja? Kan rezeki sudah ditanggung oleh Allah. Nah, ini namanya orang geblek. Gitu. Dia hakikat tapi tanpa syariat. Akhirnya enggak jalan. Dunia ini enggak jalan. Orang pakai hakikat semua enggak jalan. Enggak ada orang kerja. Nah, itu. Enggak ada orang kerja. Ini kaum Qadariyah ya. Sebagai takdir. Loro rasah mertombo. Wis corona luweh, mati ya susan mati, ya rusak. Akhirnya dia tetap kemana-mana, tidak mau diatur, ya rusak. Tatanan dunia rusak. Padahal kita sebagai khalifah fil ardi bertanggung jawab ikut melestarikan, melindungi orang-orang yang ada di alam semesta ini, yang ada di bumi ini, melindungi sesama manusia, melindungi alam dan lain sebagainya. Ora sakarepe dhewe gitu deh. Nah, itu syariat. Maka kalau kita menghukumi syariat, ya orang yang meninggal gugur dalam pertempuran, ya dia syahid di dunia dan fil akhirah. Kita tidak usah memandikan, tidak usah mensalati, gitu. Tapi di hadapan Allah, ya wallahu a'lam, karena Allah yang lebih tahu terhadap niat-niatnya tersebut. Wa inda Ibnu Majah min hadis Abi Hurairah. Lan mungguhe Imam Ibnu Majah saking hadis Abi Hurairah. Wa Jabir bin Abdullah lan Jabir bin Abdullah bin Jabir bin Abdullah lan Jabir bin Abdullah yub'asu den utus sapa anasu menungso ala niatihim miturut niate menungso yub'asu den tangekake saka kubur, yub'asu den tangekake sapa anasu menungso ala niatihim sesuai niate menungso. Jadi kita itu nanti dibangkitkan dari alam, dari kubur sesuai dengan niatnya masing-masing. Dia kalau ibadahnya niatnya karya dunia terus, ya bangkit dari kubur dia tidak punya pahala. Karena apa? Karena pahalanya sudah diberikan di dunia semua. Saya mau sholat biar dianggap orang alim, orang khusyuk, orang ahli ibadah. Masyarakat semua sudah menganggap dia orang ahli ibadah. Saya belajar supaya dianggap orang pinter, ya sudah, orang-orang sudah menganggap kamu pinter. Saya menghafalkan Al-Quran supaya orang-orang itu kagum pada saya. Sudah, orang-orang kagum pada kamu. Tapi la nasibaka fil akhirah. Awakmu ning akhirat ora ana bagian pahala. Endi apa aku Quran? Endi lekku pinter fikih, pinter hukum? Endi ibadahku salat? Tidak ada. Semuanya sudah diberikan di dunia. Yub'asu an-nas ala niyatihim. Wa fi sunan al-arba'ah min hadisi Uqbah bin Amir, innallaha sate Gusti Allah iku yadkhulu nglebokke sapa Allah bisahmi kelawan bagian al-wahidi kang siji. Salah satal janati ing telung swarga. Wa fihi lan iku ing dalem wahid wasanihi lan wong kang agawe wasanihi lan wong kang agawe wahid yahtasibu milang-milang sapa Allah fison ati ing dalem makhluke atau pendamelane Gusti Allah al ajra ing pahala. Artinya semuanya dihitung terhadap atas perbuatannya tersebut.
Wa indan Nasai lan munggu Imam Nasai min hadis Abi Darin man ata man pai same wong iku ata nekani sapa wong firasahu ing bojone wong wa hale utahe wong iku yanwi firasahu kok bojone firasahu ing tempat tidure wong man utahe samane wong iku ata nekani sapa wong firasahu ing tempat tidure wong wa hale utahe wong iku yanwi niat sapa wong ayakuma ing yen to tangi sapa wong yusoli hale salat sapa wong minalaili saking wengi fa ghalabathu mongko nglindih ing wong apa ainuhu mripate wong hatta yusbiha sehingga isuk sapa wong sehingga manjing isuk sapa wong kutiba mongko den tulis lau kedhe wong apa ma perkara nawau kang niat sapa wong ing ma. Artinya ketika ada orang tidur dia niat nanti malam mau bangun, nah, berarti niatnya yang dianggap nanti malam saya mau bangun mau sholat malam, ternyata dia nggak bangun, ya dia sudah ditulis pahalanya orang yang bangun tengah malam. Makanya paling tidak menurut Imam Ghazali itu paling tidak kita itu tiap mau tidur itu punya niat malamnya mau bangun tahajud gitu, paling tidak itu niat melakukan kebaikan. Dene kok ora tangi ya wis kita sudah mendapatkan pahalanya niat saja. Tapi kalau bangun cuman malas ya nggak dapat. Sebenarnya sudah bangun tapi dia malas bangun, malas wudu, malas sholat, ya nggak dapat. Karena apa? Karena dia sudah dibangunkan. Gitu. Namanya tidak faholabat hu ainuhu, tapi sengaja memang tidak sholat. Wa fi mujami at-Tabrani min hadisi Suhaib, saking hadisi Suhaib, ayu marojulin utawi endindine wong tazawwaja kang nikah sapa wong, nikahi sapa wong imro'atan ing wong wadon, fanawa mongko niat sapa wong alayu tiha ing ora paring sapa wong ing imro'ah min sodakia saking mas kawine imro'ah sean ing suci mata mongko mati sapa wong yauma yamutu ing dalem dinane mati sapa wong wa hale utahe wong iku zanin wong kang zina. Nah, sama orang menikahi perempuan tapi dia niat nanti kalau sudah saya nikahi atau mas kawin tidak akan saya kasihkan. Nah, itu misal mas kawinnya tidak kontan tapi dicicil dengan mas kawin 1 miliar tapi seminggu lagi, seminggu lagi dia niatnya nanti tidak akan saya kasih misalnya. Nah, maka kalau dia mati dia termasuk orang yang berzina gitu. Karena belum menurut Allah tidak halal gitu. Niatnya sudah tidak memberi mas kawin, padahal mahar itu termasuk rukun termasuk rukun nikah ya, rukun syarat ya itu. Wa ayyuma rajulin istara wa ayyuma rajulin utahe dene wong lanang istara kang tuku sapa rajul min rajulin saking wong lanang liya bean ing bondo dagangan fanawa mongko niat sapa wong alayutiha yen to ora aweh sapa alayutihi ing yen to ora aweh sapa wong ing rajul min samani saking regane bean sean ing suwi-suwi mata mongko mati sapa wong yauma putu ing dalam dinane mati sapa wong wa halu te wong ku khainun wong kang cidra. Nah, dia jual beli tapi tujuannya menipu, memang tidak mau membayar. Atau sebaliknya dia mau menjual tapi barangnya tidak akan saya kirim. Nah, sekarang kayak gitu, jual beli online. Dia niatnya sudah menipu. Maka dia dia kalau mati ini terhitung orang yang berkhianat. Wa filan ilmu hadis ayatun halim alaih min hadis Ibnu Umamah. Saya hadis Ibnu Umamah. Man utai sawan iku adana utang sawong, denan ing utang. Bahwa hale utai wong iku yan winiat sawong. Ayu adiyahu yento nyaur sapa wong ing den. Adahu mongko nyauri ing man sapa Allah Gusti Allah yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Orang hutang dia niat ingin membayar hutang.
Niatnya pokoknya bayar hutang. Lah sebelum jatuh tempo, nah ini syaratnya loh. Sebelum jatuh tempo, misalnya ini saya hutang nanti bayar bulan depan, gitu. Sebelum jatuh, tapi dia niatnya ingin menyaur. Nah, sebelum jatuh tempo orang itu meninggal, maka Allah yang akan melunasi hutangnya. Secara hakikatnya seperti itu. Tapi syariatnya ya, kalau dia meninggalkan warisan, ini ya orang yang dipinjemin ya boleh meminta harta warisan tersebut sebagai pelunas hutang boleh. Tapi orang ini tidak apa-apa. Orang ini tidak apa-apa di hadapan Allah, tidak apa. Karena apa? Karena memang belum jatuh tempo. Jadi boleh-boleh saja. Ada pertanyaan, bagaimana orang yang punya hutang kemudian dia sedekah? Enggak apa-apa, karena hutangnya belum jatuh tempo. Nah, gitu kan. Karena hutangnya belum jatuh tempo. Dia belum kewajiban membayar. Kecuali sudah jatuh tempo, dia harus mengangsur dengan cicilan 1 bulannya misal 3 juta. Dia punya uang 3 juta. Tidak untuk ngangsur, malah untuk sedekah. Nah, ini yang tidak boleh. Gitu. Tapi kalau belum jatuh tempo, dia punya uang dan yakin nanti bisa melunasi, nah, boleh-boleh saja dia sedekah. Jadi hadisnya Nabi yang hadis yang menjelaskan tentang orang yang punya hutang itu lebih baik menyaur daripada sedekah, itu arahannya ke sana. Hutang yang sudah jatuh tempo maksudnya. Para perusahaan-perusahaan itu hutangnya juga miliaran, triliunan. Apakah mereka nggak boleh sedekah? Boleh-boleh saja. Gitu. Karena apa? Karena dia punya satu, hutangnya belum jatuh tempo, yang kedua masih punya sisa untuk mengangsur hutangnya, kan gitu. Wa man ta sapa iku adana utang sapa wong denan ing utang wa hale utahe wong iku yanwi niat sapa wong Allah yu adiyau ing yen ta ora nyaur sapa wong ing den famatan mati sapa wong qala Allah taala qala mengko dawuh sapa Allah taala yaumul kiamat ing dina kiamat Dunanta nyono sapa sira anisat menek ingsun iku la akhidu orang ngalap sapa ingsun li abdi marang kawula ingsun bihaqi kelawan hake kawula. Allah duka lho. Awakmu biye nyono nak aku ora memberi mengambil pertanggungjawaban terhadap hakmu kepada orang lain. Maka fayukhadu mongko den ambil apa min hasanatihi saking kebagusane wong. Akhirnya amal kebaikannya diambil oleh Allah, diberikan kepada orang yang dihutangi tadi. Fatas alu mongko ndadekake fatas alu fayat alu fatas alu mongko den ndadekake apa hasanat min hasanatil akhirati ya. Min fi hasanatin ing dalam pira-pira kebagusan al akhari kang liya. Fa ilam yakun mongko lamun ora ana iku lagi wong apa hasanatun pira-pira kebagusan ukhidha mongko den alap apa min sayyiatil akhari saking olone wong liya iku akhar itu orang yang dipinjami tadi. Fajuilat mongko den dadekake apa sayiat ali ngatasé wong sing utang. Jadi nak wong utang niate orang nyarutang mati, maka nanti kebaikannya akan dibuat nyaur utang itu. Kebaikannya diberikan kepada kebaikan yang diutangi tadi, tambah ke. Kalau kebaikannya habis, maka gantian dosa-dosanya yang diutangi tadi diberikan kepada dilongi kalau Gusti Allah. Maka sampean kalau menghutangi orang kok tidak dibayar, ya enggak usah marah. Dosa Anda nanti akan dihilangi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wis ben ae, ngilangi dosa di akhirat. Ono ae nak kalau kita menghutangi orang tapi ternyata orangnya tidak melunasi, ya wis ben diikhlasi ae. Nanti untuk mengurangi dosa-dosa kita di akhirat. Itu. Karena apa? Dosa-dosa kita nanti akan diambil oleh Allah dan dikasihkan kepada orang yang tidak melunasi hutang kita tadi. Jadi kita kebaikannya tambah, dosa kita berkurang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu.
Al-mabhath asani wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan akan saya lihat dulu. Dia. Tanya orang tapi ternyata orangnya tidak melunasi, ya seperti kelas ae. Endi? Ada enggak Anda? Pertanyaan Anda? Nah. Baik, saya lihat tidak ada pertanyaan. Pengajian pada hari pertama ini kita cukup sekian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.